Brasil TV untuk Islam yang satu. Radio Silaturahim dan juga Brasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami dalam acara Mimbar Brasil. Di malam hari ini tamu kita narasumber acara Mimbar Brasil Al-Ustadz Dr. Haji Endang Madali MA. Beliau lahir di apa Ustadz ya? Bogor. Di Bogor. Masih Bogor, Asli kan Depok. Ya. Depok, berarti asli orang Depok. Asli orang Depok. Asli orang Depok. Baik, Ikhwan akhwat, topik kita di malam hari ini Mimbar Brasil bersama Ustadz Endang Madali adalah toleransi antar mazhab. Tadi di sesi pertama kita sudah membahas beberapa hal mengenai pemahaman mazhab, perkembangannya dan juga sikap toleransi apa yang harus kita tunjukkan. Ustadz, apakah ada pembelajaran dari tokoh-tokoh mazhab yang mencontohkan langsung sikap toleransi mereka ketika mereka bertemu, ketika mereka bersilaturahim atau di kehidupan bermasyarakat? Para pemirsa sekalian berbahagia, banyak hal yang memang sudah dicontohkan. Jadi bukan hanya pola pikir mereka yang mereka kembangkan tentang bagaimana bermadzhab semestinya, tetapi dalam praktek-praktek juga mereka lakukan itu. Tujuannya adalah secara aplikatif memang mereka sudah mempraktekannya. Nah, hal ini ya sebagaimana dicontohkan oleh Imam Asy-Syafi'i misalnya, ketika dia hadir di suatu daerah yang memang kepada gurunya sendiri, misalnya Imam Malik misalnya kan, yang memang sebagian mereka tidak menggunakan kunut misalnya. Nah, dalam hal ini ketika dia diamanatkan menjadi imam salat subuh misalnya, maka dia menghormati itu. Gitu. Atau sebaliknya ketika berkunjung kepada Imam Syafi'i yang biasa kunut, dia menggunakan kunut, gitu kan. Atau juga nanti grassroots yang memang kita contohkan di bawah itu, misalnya berkenan masalah adzan sekali atau dua kali dalam sholat Jumat. Nah, itu kan menjadi ikhtilaf juga dalam masyarakat itu. Nah, pada akhirnya ketika kita ambil kesimpulan itu, kenapa adzan hanya sekali? Ternyata hitungannya adalah ketika adzan itu berulang dua kali, itu kategori dua kali, gitu. Ya, semua kan berucap dua kali ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dua kali kan? Nah, begitu. Ada juga kenapa dua kali? Ya karena satu untuk peringatan, ya kan, yang satu adalah untuk persiapan memang khutbah dimulai, begitu. Jadi hitungan dua kali dan sekali pada dasarnya adalah sama-sama dua kali, cuman dari sisi pemahaman yang agak berbeda. Agak berbeda. Atau juga misalnya doa dalam seorang khotib di mimbar, khususnya khotib atau khutbah Jumat, itu juga ada yang memang diawali selalu innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in, gitu kan. Nah, perkembangan sekarang juga kan orang sudah berpikir nih, Ustadz, masa ini terus akhirnya cari redaksi yang lain misalnya itu pada dasarnya substansinya memang tidak masalah. Yang penting rukun syarat berkenaan masalah khutbah dalam Jumat itu tercapai. Ya, jadi nanti ada namanya ya usuliyah, ada furu'iyah itu sendiri. Kalau rukun syarat kan menjadi sebuah ketentuan yang tidak boleh ditinggal. Tetapi berkenaan masalah furu'iyah, arahnya kemana, kemudian lagi dari pengambilan misalnya tadi hanya satu redaksi titahnya saja berbeda, itu pada dasarnya adalah memang dibenarkan juga gitu Pak. Lalu Pak Ustadz, bagaimana ketika ada beberapa kelompok yang mengungkapkan bahwa mazhab itu sendiri sebenarnya yang menjadi sumber perpecahan umat? Ya, kalau pernyataan itu relatif ya, pemahaman ya. Sebenarnya adanya madhab itu juga kan sebenarnya untuk membantu. Ya, membantu bagi mereka yang memang belum mengetahui suatu hukum atau langsung mengambil pada sumbernya. Misalnya dalam surat Al-Anbiya ayat 7 Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Berarti kan ketika kita mencapai suatu kemaslahatan dan kita tidak mengetahui cara mengambilnya, kemudian ada yang mengajak dan ada yang mengantarkan, berarti disitulah dia lebih mengetahui dari kita. Nah,
ketika kita sudah merasakan itu dan kita juga mengakui suatu ilmu pengetahuan ketika Allah sudah memberikan anugerah, bahkan disitulah ada kemaslahatan sebenarnya. Nah, konsep-konsep inilah sebenarnya untuk membangun dari Al-Hanifiyah As-Samha tadi itu, ya, Al-Hanifiyah As-Samha. Jadi Islam itu muncul, Islam itu hadir untuk mengajak sebuah toleransi dan kemaslahatan itu sendiri. As-Samha, ya, saling menerima, ya, saling menerima, gitu. Kita selalu diingatkan bahwa permasalahan furu'iyah, perbedaan mazhab ini bukan menjadi satu hal yang pokok. Masalah ini masalah kecil, jadi bukan masalah yang harus dibesar-besarkan. Justru persatuan umat ini masalah terbesar yang harus dihadapi dan harus digolkan gitu ya oleh umat ini. Bagaimana Pak Ustadz mengarahkan semua perbedaan khilafiyah mengenai mazhab ini ke arah persatuan gitu ya? Bagaimana caranya ke umat ini Pak Ustadz? Ya, kalau konsep dalam peristiwa perang Khandaq misalnya, ikhtilafu ummati rahmah, satu sisi secara tekstual memang berkenan masalah ada kemaslahatan di dalam itu, ya, berkenan dengan peristiwa pada perang Khandaq itu. Tetapi secara kontekstual justru disitu menjadikan sebuah rahmat, ada sebuah kekuatan. Jadi dalam Islam itu kita berjalan nih berdua atau bertiga, ya kan? Yang kita pilih ada salah satu di antara kawan yang ada itu adalah sebagai pemimpin. Nah, dengan adanya perbedaan-perbedaan pendapat sebenarnya ingin memperkuat tujuan mereka sebenarnya, bukan mengikut. Dalam Islam kan tidak dibenarkan juga mengikut, hanya membebek, mengekor dan sebagainya. Nah, begitu juga dalam kepemimpinan, ya kan? Selama ia mencapai kemaslahatan, semacam ia pemimpin yang adil, membawa kebaikan dan sebagainya, maka wajib bagi kita mengikuti itu. Tetapi ketika ada kesalahan, kita koreksi. Nah, dari konsep inilah sebenarnya kita diajak, ya, berjiwa tadi itu toleransi. Adanya perbedaan-perbedaan menjadi sebuah rahmat. Kenapa? Karena pada dasarnya tabiat manusia adalah egoistis tadi itu, ingin mengaku dirinya, gitu kan? Bahwa inilah pendapat saya, bahwa ini yang benar. Maka ada sebuah kelompok itu kalau dia musyawarah misalnya, kalau kemudian idenya dimasukkan, kemudian idenya diikutin, itu dianjurkan untuk main bersifar. Kenapa? Jangan sampai idenya masuk, orang kadang ngikutin, justru banyak kemudaratan pada dirinya. Atau sebaliknya, ide dia ketika itu dia merasa cemerlang dan sebagainya, tapi tidak diambil untuk dijalani bersama-sama, dia harus bersyukur kepada Allah. Mungkin ini menghindari dari sebuah kemudaratan itu sendiri. Nah, dari jiwa-jiwa yang sederhana inilah sebenarnya kita diajak as-samahiyah tadi itu toleransi, ya, penuh dengan menerima, lapang dada, kemudian lagi menghargai satu dengan yang lain dari sebuah pendapat begitu. Dalam pandangan Ustadz, apakah perbedaan mazhab yang diikuti ini melatar belakangi seorang muslim itu dia bergerak di organisasi mana gitu? Contoh ada Muhammadiyah, ada Persis, ada NU, ada Al-Irsyad, ada yang lain-lain. Orang melihat, oh iya itu mazhabnya kan beda, jadi beda organisasinya. Nah, Ustadz melihat itu bagaimana saat itu? Ya, itu semua adalah ormas, ya, organisasi masyarakat atau massa gitu kan. Nah, ormas itu bukan kategori madhab. Ya pada dasarnya Muhammadiyah, NU, ya kan, satu madhab. Artinya satu madhab itu adalah selama ia ada imam yang diikuti, kemudian dia ada sumbernya apa-apa yang dilakukan, itu kan bermadhab juga. Nah, kalau misalnya Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa ya tidak perlu kita bermadhab, yang jelas ketika kita memahami dan condong kepada diri kita, di situ ada kebaikan-kebaikan untuk diri kita. Satu sisi mau benar, artinya benar di sini ketika ia memahami ada beberapa madhab dan ia mengikuti salah satunya itu. Ya, makanya kan dalam konsep fikih itu ada namanya talfik. Talfik itu talfik ya. Talfik ya. Jadi mengikuti beberapa madhab. Nah, namun dalam konsep dalam fikih ini itu tidak dibenarkan juga dalam satu perilaku dengan madhab yang berbeda-beda. Misalnya berwudu, ya kan? Dia hanya sebagian kecil, itu kan Syafi'i. Kemudian kakinya sampai ke atas, itu kan madhab yang lain juga. Jadi maksudnya dicampur itu nggak ini juga ya? Nah, maksudnya talfik di sini dibolehkan adalah misalnya Imam Syafi'i kan menggaruk hanya sebagian saja 3 kali sholat, gitu kan, ya sholat ya. Tetapi kalau konsep-konsep
di waktu haji misalnya, ada lalu lalang orang, kemudian bersenggolan kita juga harus bersikap biar khusyuk lagi dan sebagainya. Itu sudah nanti bisa berganti madhab. Atau juga Syafi'i misalnya bersentuh, baik dia merasa atau tidak, yang lain jenis itu sudah batal. Tapi kalau madhab Hanafi misalnya, itu tidak dikategorikan batal. Yang batal itu adalah wato atau jimat tadi itu. Berarti apakah talfik tadi saya? Talfik, ya. Talfik ini menunjukkan bahwa mengamalkan ibadah dalam Islam itu mudah gitu ya? Ya, betul. Fleksibel atau bagaimana Ustaz? Ya, konsep menandakan itu. Ya, pesan Islam itu kan yassiro wala tu'assiro gitu kan. Permudahkanlah dan jangan dipersulit gitu. Termasuk berkenan konsep talfik itu. Ya. Lagi pula kan situasi dan kondisi yang berbeda. Betul. Misalnya kita lagi-lagi di jamaah haji misalkan, kalau kita batal sedikit wudhu lagi nganti lagi, ya kan bisa 5 sampai 10 orang lagi. Karena alhamdulillah saya pernah haji juga dan 3 kali umroh juga. Ya kalau batal betul-betul antri itu. Ya kan? Makanya untuk menjaga yang arba'in tadi itu luar biasa. Itu sebuah perjuangan. Ya karena memang konsepnya wilayahnya agak berbeda. Ya agak berbeda gitu. Makanya saya dapat cerita juga dari temen. Jadi kalau sholat di Indonesia nih rata-rata ya kita contoh celana menutupi mata kaki ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya ketika berangkat ke suatu daerah dia mata kaki harus kelihatan, ya saya begitu juga gitu. Jadi tergantung daerahnya gitu. Di daerah ini maksudnya apa nih? Dia ikuti gitu. Itu talfik di situ tadi. Sebenarnya ya bukan juga seperti itu. Jadi talfik itu artinya berpindah satu madhab, satu keyakinan kepada keyakinan yang lain. Ya kan ada Hambali misalnya, dia kalau mau guyur sampai habis kan, kalau kepala itu sampai basah. Semua. Oh begitu kan. Kalau Imam Syafi'i cukup gini, masuk roksi dia, ya sedikit ya kan. Bidayatul Mujtahid kan diterangkan sana itu. Nah itu memang ada perbedaan-perbedaan. Dan pada dasarnya apa? Sama dari Al-Quran dan Sunnah, cuman pemahaman yang memang diambil yang berbeda, gitu kan. Pemahaman sisi pemahaman yang berbeda begitu. Nah ini sebelum kita ke SMS dan penelpon ya Pak Ustadz ya. Ketika melihat peta perkembangan 4 mazhab Ahlussunnah yang diakui ya tadi mu'tabaroh di kalangan umat, kenapa Indonesia itu mayoritas Syafi'i, sementara daerah lain itu ada yang mayoritas Maliki, Hanafi, Hambali. Dan ketika melihat di Indonesia, karena saya orang Indonesia saja, mengaku Syafi'i, tapi nggak paham gitu. Paham apa ini Syafi'i? Wah, saya ini mana Syafi'i gitu ya? Apa mas Syafi'i? Ketika ditanya apa ya? Iya betul. Ini karena di lapangan banyak yang begitu. Iya betul. Bagaimana Pak Ustadz melihat ini? Iya itulah ya. Jangan pernah mengaku saya ini bermadhab Asy-Syafi'i atau Syafi'iyah, ya kan? Dia sendiri tidak pernah belajar Syafi'i koridor-koridor itu. Karena Imam Syafi'i juga kan memang ada kitabnya, ada bukunya, dan ada ajaran-ajarannya. Ada yang menarik sekarang Al-Wahbah Zuhaili berkenan masalah Wahbah Zuhaili betul, Al-Madhab Asy-Syafi'i, Al-Madhab Asy-Syafi'i tadi itu. Itu menerangkan urutan-urutan itu secara sistematik, buku itu. Jadi apa yang dikonsepkan oleh Imam Asy-Syafi'i itu. Berarti kan ada tuntutan, kalau dia mengaku bermadhab Syafi'i, ya harus mempelajari itu, gitu. Secara umumnya mempelajari lah apa-apa yang memang dipraktikkan dalam bermadhab Syafi'i tadi. Ketika mengatakan bahwa Indonesia mayoritas Syafi'i, tapi perkembangannya sebenarnya semua mazhab ada di Indonesia ini bagaimana Ustaz? Subhanallah, ya memungkinkan sekali, Dengan ada yang kuno dan tidak itu kan sudah ketahuan kan begitu kan. Ada yang basmalah dengan jahad dan sir itu juga sudah ketahuan kan bermadhab yang berbeda-beda karena pemahaman yang berbeda begitu. Sekali lagi tadi saya jangan terjebak ke pertikaiannya ya Ustaz. Subhanallah. Baik, kita akan ke SMS pertama Pak Ustadz. Baik, Ikhwan Akhwat, bagi Anda yang ingin berdialog langsung dengan Ustadz Endang Madali, bisa menghubungi kami di nomor telepon 0218451512. Kita ke SMS pertama, ini dari Bapak Karman di Bintaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya kenapa di Saudi Arabia selama ini tidak ramah terhadap mazhab lain? Ada kelompok yang berbeda mazhab itu diserang dan juga dengan perbedaan-perbedaan lain melancarkan serangan. Bagaimana Pak Ustadz menurut pendapat Ustadz? Ya, memang dari sosiopolitik di awal dia sehingga saat ini masih sistem kerajaan ya. Memang ada sebuah pertentangan juga dengan sistem Islam, apakah memungkinkan dengan praktek itu. Nah ceritanya misalnya dari kerajaan di awal juga
Muhammad Ibn Abdul Wahab misalnya berkolaborasi dengan kerajaan saat itu, punya tugas masing-masing, ada yang bagian politik, kenegaraan, ada juga di keagamaan. Nah, sehingga dari terjadi itu nanti dikombinkan dengan sikap-sikap mereka. Ya. Misalnya kalau Saudi itu kan identik memang panas, kemudian dari konsep pemerintahnya agak berbeda, sehingga nanti ketika ada kesinggungan sedikit sudah meludak dan sebagainya, ya. Seperti di Arab itu apa? Dia suka makan-makan yang memang seperti daging, ya. Jadi kan emosinya tumbuh begitu. Atau juga kayak saya pernah juga di Mesir sering makan makrun gitu kan, apa mie ya memang menyebabkan dia agak panas, kemudian palanya agak botak dan sebagainya, kemudian emosinya agak berubah gitu kan. Nah, dari pola-pola makan juga memungkinkan sekali gitu. Nah, kalau berkenan madhab yang berkembang di sana memang madhab Ambali tadi itu, ya. Karena memang dari konsep awal, dari pencetus awal ada pembagian antara kenegaraan, ada juga keagamaan yang memang sudah ada perbedaan di sana begitu, Pak. Selanjutnya dari Bapak Ahwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahwan di Bekasi. Pak Ustadz, sebenarnya kan tidak ada klausul yang mewajibkan kita terikat pada satu mazhab tentang sepanjang waktu. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Ya, pada dasarnya memang kita harus cerdas ya dalam bermadhab itu. Satu sisi. Di sisi lain kan banyak hal yang memang kita tidak ketahui. Sumbernya dari mana, kemudian cara memahami bagaimana. Sedangkan syarat-syarat memahami Al-Quran banyak sekali. Dari asbabun nuzulnya, takwilnya, ya kan, isyarahnya, apalagi ijaznya dan sebagainya. Itu kan di luar pemahaman kita. Ada orang-orang tertentu yang memang Allah sudah berikan anugerah itu memahami Al-Quran sedetail mungkin disampaikan. Nah, kita yang lemah dari posisi-posisi itu harus mengikuti orang yang sudah diamanatkan Allah itu. Gitu. Kalau kita mengaku tidak bermadhab, kemudian bagaimana Anda bisa sholat sekarang? Ya kan? Berarti kan Anda bermadhab kan begitu. Nah, seperti itu. Berarti Pak Ustadz, kapasitas alim menjadi seorang mujtahid, ini supaya kita tahu, itu bagaimana sebenarnya? Subhanallah ya. Misalnya Abu A'la itu sampai memberikan syarat 16 sampai 18 syarat. Di antaranya memahami Al-Quran, hadis, ijma, kemudian tarikh, ya kan, kemudian sosiokultural dan sebagainya. Itu syarat yang banyak sekali. Memang satu sisi ketika seorang dia dikategorikan seorang mujtahid memang agak sulit, ya kan. Tetapi di sisi lain justru para ulama dulu memberikan syarat-syarat yang begitu ketat sehingga Al-Quran itu memang harus paten pemahamannya. Gitu. Jadi tidak bisa dikatakan dia itu mujtahid sedangkan dia hanya beberapa bagian saja memahami. Misalnya Al-Quran, hadis oke, tapi sejarah lemah, kan bisa lemah juga. Nah begitu. Atau juga sejarah paten, Al-Quran, hadis baik, ya kan, tetapi ada dari ijaz Al-Quran yang begitu dalam, dia lemah dari sisi itu karena dari sisi bahasa yang lemah dan sebagainya. Nah ini juga di pertanyaan-pertanyaan. Oh gitu. Jadi syaratnya sangat ketat sekali. Termasuk tadi memahami sosiokultural tempat tertentu. Itu juga ya? Iya, termasuk itu salah satu syaratnya juga. Perkembangan terakhir itu. Makanya bagi para dai ketika berdakwah di berbagai tempat harus melihat ya mad'unya nih. Subhanallah. Jangan langsung dihafalkan semua. Subhanallah, subhanallah ya. Kita ke pertanyaan lain Pak Ustadz dari Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nisa, Pak Ustadz. Ya. Jika mendengar cerita-cerita yang Ustadz sampaikan, saya rasa pemikiran orang-orang Islam saat ini mungkin banyak yang egois. Mereka terlalu fanatik pada salah satu mazhab saja. Jadi dilihat dari keseluruhan, sebetulnya Islam itu sangat indah. Berbagai mazhab berarti berbagai variasi. Bagaimana menurut Ustadz? Ya benar. Ketika dikatakan dalam hadis Nabi itu, bahwa itu bil hanifiyah as-samha. Islam itu dilahirkan dengan toleransi dan keterbukaan. Nah, posisi ini berarti kan menolak adanya sebuah fanatisme, gitu. Kalau orang sudah fanatik kepada suatu madhab, kemudian hanya berguru pada si A, si B, berarti ada kelemahan di sini. Nah, makanya yang indah dalam Islam itu, ya kita berguru sebanyak-banyaknya. Karena tiap guru kan punya kelebihan berbeda-beda.
Ketika seorang guru menjabarkan tentang Al-Quran dalam tafsirnya, berarti paham terhadap Al-Quran. Hadis begitu juga, tarikh begitu, peradaban, ya kan, hukum Islam dan sebagainya. Berarti dengan banyaknya guru kita pelajari, keterbukaan ada. Tapi kalau hanya saya mau guru ini aja, ya dia nggak mau dah sama saya, misalnya gitu kan. Nah sehingga nanti muncul fanatisme itu, egoistis dan sebagainya. Karena memang keterbukaan diri yang harus dibuka terlebih dahulu, begitu. Ya, kalau dia hanya runtut dari awal, hanya ini memilah-milah, sehingga dari situlah munculnya sebuah fanatisme, begitu. Kita ke Batam, Pak Ustadz, ada SMS dari Ibu Dwi. Baik, kita terima telepon terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, dari mana? Dari siapa di mana, Pak? Dari Pak Subakti Tangerang. Pak Supardi. Iya, Silahkan, Pak. Subakti ya. Tangerang. Subakti, Pak Subakti, mohon maaf. Nah, iya Pak Ustadz, saya mau tanya ya mengenai mazhab itu ya. Kalau di Mekah itu kan kita pakai mazhab yang Hambali apa itu ya. Kalau dengan istri kan tidak batal ya. Bersentuhan gitu maksudnya. Ya. Tapi di Madinah kita nggak pakai itu ya Pak Ustadz. Kenapa ya kan? Sementara di Madinah berbeda, Pak ya? Iya. Apa nggak bisa sama gitu? Soalnya sama-sama pelaksanaan jamaah haji gitu. Oh gitu. Lebih enak kayak kalau di Madinah kita bisa sama itu bergandengan sholat gitu. Baik. Bagaimana coba? Bagaimana pengertiannya, pendapat pencerahannya Pak Ustaz? Baik, Pak Ustadz. Nah ini temuan beliau di lapangan nih, Pak Ustadz. Saudi begitu, tapi kita ke Madinah beda nih. Ya, Mekah Madinah kan satu, itu masih Saudi. Gitu, ya, gimana, Mas? Menarik kan? Ya memang dari sosiokultural mereka sudah berbeda. Ada konsep muhajirin, ada juga ansor, gitu kan? Memang alhamdulillah Bapak tadi Pak Subekti ya, Bekti, saya juga pernah haji dan juga umroh 2 kali, berarti 3 kali ke sana itu. Memang suasana agak berbeda ketika kita di Mekah, juga ada di Madinah. Apalagi kalau kita umroh di bulan Ramadan, itu kalau kita mau begitu, uang saku kita nggak akan keluar itu. Buka puasa itu disediakan mereka. Yami misalnya gitu kan, panggil dia pandam dan sebagainya itu, mereka senang sekali makanan mereka dimakan, kemudian yang dihidangkan habis dan sebagainya. Lebih-lebih dari itu adalah yang ada di Madinah tadi itu lebih lumrah lagi, ya lebih ramah lagi. Karena konsep dalam Islam itu sendiri ada muhajirin dan juga kaum ansar. Berarti toleransi antar mazhab di sana pun sebenarnya berjalan. Ya betul. Cuman kejiwaan itu sosiokulturalnya memang agak berbeda. Secara awal begitu. Baik Pak Subakti, semoga terjawab. Dari Ibu Dwi di Batam, Pak Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz yang dirahmati Allah, mohon maaf atas kedoifan saya. Apakah yang harus saya lakukan? Apakah saya harus bermazhab? Selama ini saya tidak tahu tentang mazhab. Saya baru tinggal di Batam dan saya selama ini beribadah. Patokan saya dari ajaran NU, suami saya. Dan juga ajaran agama saya dari keluarga sendiri Muhammadiyah, karena saya dari Jogja asalnya. Bagaimana Pak Ustadz, apakah boleh saya dicampur seperti itu? Wah, suaminya NU, ibunya Muhammadiyah. Ya, ini lagi-lagi ormas ya. Ini mungkin kita batasi dulu. Jadi NU, Muhammadiyah itu ormas, bukan madhab. Ya, kalau nanti ada perbedaan, misalnya kunut, misalnya NU, ya kan, Muhammadiyah tidak kunut. Kemudian lagi iftitahnya agak berbeda, ya kan? Itu juga. Atau juga nanti jahar masalah basmalah itu juga. Azan Jumat juga beda. Betul, ada yang 2 hari sekali gitu ya. Ada yang pakai wirid dan tidak kan begitu. Nah itu satu sisi ormas, satu sisi ya. Di sisi lain juga praktek-praktek bermadhab ada. Nah kalau berkenaan masalah budui, sikap kita, apakah saya tetap bermadhab? Ya dengan mengikuti apa yang kita yakini dari NU misalnya, ya, atau budui sendiri dari Muhammadiyah ya. Ini kan dari suaminya. Itu juga sebenarnya kita ada toleransi dalam keluarga. Betul. Iya kan? Ya kayak sama juga saya. Saya selama ini kan memang sering imamin, baca wirid apa semuanya. Istri saya ngajar di SD Muhammadiyah.
gitu kan? Apa betul? Tidak, senang aja gitu kan? Iya, iya. Itu. Jadi numbuhkan toleransi juga bisa dari diri kita, dari keluarga kita, dan kita sampaikan kepada yang lain begitu. Baik, Ibu Dwi. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari hamba Allah di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, menurut hemat saya Ya, sangat perlu kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. ya, Di tengah-tengah kebodohan umat terhadap agama, maka kita harus mengawal umat ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu. ya. Dan Pak Ustadz biasa mengisi rutinan pengajian di mana? Lalu bagaimana Pak Ustadz dengan di tiap-tiap masjid setempat yang memakai kitab-kitab kaul seperti yang selama ini dipakai, kitab-kitab kaul? Ya. Kata-kata hikmah ya mungkin. Baik Ustadz, ya menangkap pertanyaannya Ustadz. Ya, coba saya jawab ya. Ya, memang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah pada pada abad ketiga, kemudian ke-7 sampai ke-13 dari Ibnu Taimiyah misalnya, Ibnu Abdul Wahab abad ke-18 dan seterusnya itu memang satu sisi ada benarnya juga, dan kita untuk menyatukan umat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Cuman di sisi lain pemahaman masyarakat apakah sudah memadai gitu untuk memahami Al-Quran sepenuhnya gitu. Karena saya pernah belajar begitu sama Profesor Dr. Syed Agil Munawar ketika Menteri Agama dikatakan hampir 1.500 keterangan dari Al-Quran terjemahan dihapuskan. Kenapa? Dia beralasan justru banyak pemahaman yang salah. Yang salah dari terjemahan yang singkat itu langsung dipahami begitu kan. Nah, berarti kan memahami Al-Quran tidak cukup dengan terjemahan. Ya. Makanya tidak ada yang namanya terjemahan Al-Quran, yang adalah terjemah tafsiriyah itu. Ya kan, karena sudah dialihkan bahasa dan memahami dari suatu ayat misalnya, berarti sudah tafsiriyahnya itu, penafsirannya itu. Itu. Nah, jadi memang idealnya kembali Al-Quran dan Sunnah, cuman di sisi lain harus dilengkapi dengan pemahaman, ya. Kemudian juga dilengkapi dengan dari urutan-urutan Al-Quran juga sejarah awal adanya dari dalil-dalil yang sudah diutarakan tersebut. Gitu. Baik, kita ke SMS selanjutnya nih Pak Ustadz dari 08212495 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, jika saya mengamalkan Islam sesuai kemampuan dan tidak terpancang dari mazhab siapapun, itu boleh apa tidak Pak Ustadz? Ya, kalau konsep Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ittaqullah mastata'tum. Satu sisi itu berbicara tentang akidah, tauhid yang sempurna. Jadi kita menyempurnakan tauhid kita, keimanan kita seoptimal mungkin. Nah, bagaimana dengan konsep amaliyah? Ya berarti di sini adalah bagaimana kita memahami Islam itu dengan sempurna dari apa yang kita pahami, gitu. Yang riskan sekarang itu adalah memahami Islam semuanya serba instan. Misalnya, dia memahami Islam karena mendengar ceramah, atau langsung dipraktekkan, ya. Atau mendengar penjelasan 1-2 orang ustadz, ya kan, langsung dipraktekkan. Dalam Islam itu harus terus dicari hikmahnya, fungsinya, sampai dia memahami untuk dirinya ada kemaslahatan nggak yang diselamatkan ini. Yang jelas bukan berkenaan masalah usuliyah, ya, tapi hal itulah yang mengajak pada dirinya itu ada sebuah perubahan, gitu, ada perubahan. Karena memang dalam Islam itu yang ditekankan tadi yang kita di awal itu disebut dengan maqasid as-syariah, ya. Kalau selama ini kita berbuat ada kemaslahatan, kemudian tidak membahayakan orang lain, tidak mengganggu stabilitas secara umum, dan kita ibadah di situ tenang, tetapi kita yakin juga dari Al-Quran dan Sunnah atau ada yang mengadakan itu, maka disitulah ada kebenaran pada diri kita, begitu. Baik, kita ke SMS selanjutnya Pak Ustadz dari 08121916 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Apa yang harus kita lakukan ketika melihat salah satu kelompok yang tidak toleran terhadap mazhab lain, justru saling menyalahkan bahkan saling mengkafirkan? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau itu mengganggu dari keluarga kita atau mengganggu jamaah yang selama kita ayomi, maka alangkah indahnya adalah per individu kita tegur, begitu.
Tetapi kalau memang tidak merasa terganggu dan kita juga belum memahami itu, alangkah baiknya juga kita diam, ya, sehingga nanti tidak salah kaprah untuk menyikapinya itu. Ya, namun bagaimanapun juga memang semuanya harus proporsional ya. Misalnya ketika dia mengadakan maulidan, dia mengadakan rojaban, kemudian SMS kemana-mana misalnya gitu. Nah, sikap-sikap ini sebenarnya kembali pada diri kita. Kalau memang kita bisa memahami teman kita yang mendapatkan SMS ini, kita terangkan, gitu kan? Di sini ada kemaslahatan. Tetapi ketika di situ tidak ada imbas pada diri kita, ya kita biarkan, gitu. Artinya kita tidak indahkan. Jadi sikap-sikap ini juga sebenarnya untuk mengajak mereka supaya toleran gitu loh. Kenapa harus Anda katakan? Sedangkan ini apa yang kami sudah yakini dan bukan bagian dari syariat. Jadi yang penting itu dalam Islam itu bukan bagian dari syariat itu aja. Ya, misalnya orang sholat pakai kopiah. Kalau dia niatan untuk menutupi aurat atau supaya rambut tidak ke bawah kan baik-baik saja. Tapi kalau dia katakan saya nggak sah sholat saya kalau nggak pakai kopiah, nah baru ini salah. Ini kan bahasa sederhana gitu. Jadi benar tidaknya itu apakah dia masuk kategori syariat atau tidak gitu. Arti kata ketika ia bukan yang bersifat usuliyah dalam syariat, maka selama ada kebaikan ya itu secara umum boleh-boleh saja begitu, ada kemaslahatan. Baik, kita ke SMS selanjutnya dari 085212 Bapak Anwar di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana dengan mazhab-mazhab yang ada di golongan orang Syiah, Pak Ustadz? Yang terkenal mereka mazhab Ja'fari. Baik. Ya, Syiah sendiri memang ada kawan ya meneliti S2 di Al Azhar University. Misalnya berkenan mazhab-mazhab yang ada dalam Syiah. Ternyata dalam kajiannya tidak semua Syiah juga menyimpang. Karena dalam kajian sejarah yang disebut menyimpang itu yang golat-golat itu. Golat itu artinya menuhankan Ali, ya kan misalnya ya kan, menyatakan bahwa Islam hingga saat ini belum kada masuk Islam, itu kan memang golat berlebihan. Jadi kalau kita menyikapi dengan bijak adalah kita lihat dari sisi apa dulu. Gitu. Selama tidak mengganggu, kemudian lagi memang dia juga mengikuti sebuah mazhab dan ada kemaslahatan bagi umatnya, ya dalam hal ini ada semacam toleransi juga selama tidak mengganggu stabilitas itu. Gitu. Yang kentara itu adalah karena saling menyalahkan, apalagi sudah saling menjelekkan para sahabat, sehingga emosi umat Islam pada dasarnya mencintai sahabat terbangun emosinya. Nah, ini yang disalahkan sebenarnya. Nah, ketika itu terluncur, yakin itu ada, itulah dikategorikan yang disebut dengan madhab-madhab golat yang dikategorikan sesat. Ya, begitu. Baik, kita ke 08565995 sekian-sekian. Saya Fani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz ingin bertanya, dalam pemahaman mazhab, apakah boleh atau tidak selaku umat muslim memberikan ucapan selamat hari raya kepada umat yang bukan muslim? Ya, atau sebaliknya, ya kan, hari raya atau Natalan kepada umat Islam, misalnya kan gitu ya. Memang kalau pemikir-pemikir liberal itu membolehkan, ya artinya tidak sampai mengganggu kepada niat dalam akidah itu. Cuman kalau kita untuk menjaga lakum dinukum waliyadin, itu justru hal-hal kita jaga karena kesiapan diri kita, gitu. Artinya kalau memang dalam tinjauan sosial-kultural yang diinikan, persahabatan atau tetangga yang berdekatan, sekedar untuk menghormati tidak masalah. Tapi kalau sudah sampai mengungkapkan dan berlebihan, apalagi sampai mengikuti dan meyakini, ya kategori yang tidak dibenarkan. Memang nanti hal-hal ini menjadi krusial, misalnya Selamat Natal misalnya gitu kan, berarti kan mengakui tentang Isa Masih, ya kan, atau masalah Trinitas dan sebagainya. Itu konsekuensi-konsekuensi. Makanya alangkah indahnya adalah ketika kita belum siap berkenan hal itu, tidak perlu kita ungkapkan. Kalaupun ada ungkapan dari non muslim kepada kita, ya kita terima. Bahasa terima itu misalnya orang lain mengatakan assalamualaikum, kita waalaikum, cukup untuk dirimu. Karena tidak mendoakan untuk keseluruhan. Karena assalamualaikum itu hanya milik umat Islam, begitu kategorinya seperti itu. Kalau pendapat dari Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah atau Imam Maliki mengenai ucapan selamat hari raya kepada umat lain ada apa Ustaz?
Ya secara umum mereka sebenarnya untuk menjaga keyakinan yang selama ini dipegang. Ketika belum kita siap, mereka sebenarnya melarang hal itu. Ya, secara umum ya, secara umum. Kenapa? Karena akan mengganggu keimanan dan keyakinan seseorang itu. Karena konsekuensinya yang begitu berat, begitu. Baik. Selanjutnya ini SMS terakhir Pak Ustadz ya, yang bisa kita bacakan karena keterbatasan waktu. Dari Ibu Anissa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Endang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Pak Ustadz, orang awam yang tidak tahu mengenai mazhab, ibadahnya seperti apa? Jadi nanti dalam praktek ibadahnya diterima atau tidak? Bagaimana penjelasannya Pak Ustadz? Ya, kalau sering tadi kita ungkapkan di awal itu, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Supaya kita mencapai kebaikan dalam beragama, maka kita selalu menuntut ilmu. Artinya, selama memang kita belum tahu, tetapi kita hanya bisa melakukan itu, ya lakukanlah. Sambil kita mencari tahu terus. Karena dengan mencari tahu terus itulah ada keberkahan dalam bukan hanya kehidupan, tetapi ibadah kita. Gitu. Artinya, ketika seorang anak yang memang belum tahu bacaan sholat, tetapi dia ingin sholat, ya sudah, lakukan saja dulu. Sambil kita pelan-pelan untuk memahami itu. Ya, jadi singkat kata adalah lambat laun kita terus mencari dan pada akhirnya kita memperbaiki. Karena kita juga seorang muslim itu penuh dengan proses. Kita tidak mengatakan saya paling bertakwa. Wa huwa a'lamu biman ittaqo. Hanya Allah yang Maha mengetahui ketakwaan seseorang, begitu. Baik. Itu SMS terakhir, lalu kita akan terima telepon terakhir Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Sareng hamba Allah di Bogor. Silahkan Ibu. Tilu Jengwongi. Atur nuhun sate acana. Pak Ustaz, kalau kita tidak bermadhab, ibadah kita diterima tidak oleh Allah. Lalu satu lagi itu melihat anak-anak sekarang, anak muda ya. Kalau di masjid itu, kalau sembahyang itu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, terasa malangpret. Itu berarti tidak memarmurkan masjid. Nuhun, mangga hatur nuhun. Iya, Ibu. Assalamualaikum. Oke, bahasa Sunda. Emang nama saya Endang udah bukan Sunda. Betawi gitu ya. Ya, entah orang Betawi. Entah apa-apa lah. Entah apa-apa. Apa-apa dah. Kalau pertanyaan pertama sebenarnya tadi terjawab ya. Kalau tidak bermazhab, ibadahnya gitu, bagaimana diterima atau tidak? Ya betul, tadi sudah terjawab ya. Kalau yang anak tadi itu langsung ngabur gitu kan. Anak muda, salam langsung ngabur. Memang kan kenapa Islam sampai didengungkan misalnya Rasulullah minimal 70 kali, misalnya 73 kali, 100 kali dan sebagainya, itu mengajarkan kepada kita umatnya supaya tetap berzikir. Apalagi yang muslimah misalnya mau kena, jangan sampai habis sholat langsung digulung, ya kan? Atau jangan kan kadang orang dewasa juga habis sholat langsung megang HP, siapa yang SMS itu kan? Itu bahkan, sama aja. Bahkan lagi sholat tapi dilihatin terus. Gitu kan? Apa nanu soli repot lagi urusannya gitu. Seperti itu. Ini juga dia pelajaran kita semua begitu. Baik, itu Pak Ustadz pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab dari semua pembahasan kita dan juga tanya jawab yang masuk. Apa yang bisa Ustadz simpulkan Ustadz mengenai topik kita di malam hari ini? Ya, Taib, pemirsa Radio Silaturahim dan Rasil Televisi, bermadhab pada dasarnya adalah kita untuk mengetahui tata cara dalam beribadah, mengetahui Islam yang sempurna, kemudian juga nanti akan terbangun jiwa-jiwa toleransi. Ini munculnya ada sebuah madhab secara filosofi. Oleh karena itu, ketika kita berada dalam masyarakat, yang kita bangun adalah as-samahah tadi itu. Berlapang dada, kemudian menghargai satu sama lain. Kalau ini sudah terbangun, maka tercapailah menyatukan Islam itu sendiri. Itu menjadi klimaks akhir, gitu. Kalau sudah menyatukan Islam, berarti maqasid syariah yang diterapkan adanya syariah tadi itu berarti sudah tercapai. Kalau itu sudah tercapai, berarti ada keberkahan bagi umat kita ini sebagai umat Islam. Oleh karena itu, lagi-lagi yang kita kedepankan adalah bagaimana kita selalu ya bertoleransi, kemudian lagi mengedepankan kemaslahatan, mengedepankan ilmu untuk mengajak kebersamaan satu sama lain.
dengan cara inilah insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Islam itu sendiri. Demikian. Baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz Afwan. telah hadir ke studio berbagi ilmunya dengan kita semua. Amin, ya Rabb. Demikianlah Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara Mimbar Hasil kita di malam hari ini bersama Ustadz Dr. Haji Endang Madali MA, alumnus Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program doktor, dan beliau saat ini aktif sebagai pengurus MUI Kecamatan Tapos bagian kerukunan beragama. Aktivitasnya beliau selain menulis buku juga dosen di STI Hidayatullah Depok, STI Bani Saleh Bekasi, dan juga beliau aktif sebagai seorang dai, mengisi ceramah gitu Pak ya. Sudah berkeluarga? Sudah. Putri istri 1, putra-putri 4 ya. Baik, saya akan informasikan nomor beliau. Jadi bagi Anda yang ingin kontak langsung kepada Ustadz, silahkan siapkan alat komunikasinya atau alat tulisnya. Ini nomor beliau 0817 495 3211. Saya ulangi, nomor Ustadz Endang Madali 0817 495 3211. Ya, demikianlah Ikhwan Akhwat. Mohon maaf atas segala kesalahan kata dan juga kesalahan penyebutan nama dan juga SMS yang tidak sempat terjawab di malam hari ini. Semoga banyak ilmu yang didapat di malam hari ini. Saya Angga Aminuddin, ditemani Jawir Julfikar di meja operator, ada Muhammad Ondi di kameramen. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.